Halo semuanya, perkenalkan saya Rositatul Aulia dengan nomor NIM 20230510004 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tujuan organisasi Kadin yaitu organisasi ini menjadi wadah bagi seluruh pengusaha Indonesia, baik dari usaha negara, koperasi maupun swasta. Organisasi Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia didirikan pada tanggal 24 September 1968. Organisasi Kamar Dagang Indonesia atau biasanya disebut dengan Kadin didirikan dengan tujuan utama sebagai wadah bagi seluruh pengusaha Indonesia dari berbagai bidang usaha, baik usaha negara, koperasi maupun swasta. Kadin berperan sebagai sarana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi bagi para pengusaha Indonesia. Tujuan pembentukan Kadin adalah sebagai berikut. 1. Membudidayakan etika bisnis yang baik dan memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik di kalangan pengusaha Indonesia. 2. Mendorong pembinaan dan pengembangan kerjasama sinergis yang seimbang dan selaras antar sektor dan antar skala usaha, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis guna mendorong pemerataan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia, serta ikut serta dalam pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi. Karakteristik keanggotaan. Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia ditujukan bagi para pengusaha dan pelaku usaha yang aktif menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Karakteristik Kadin di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Anggota Kadin adalah pengusaha Indonesia, baik perorangan, persekutuan maupun badan hukum yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus-menerus di Indonesia. 2. Anggota Kadin memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam kartu tanda anggota sebagai identitas resmi. Selain itu, adanya motivasi yang mendorong seseorang bergabung dengan Kadin. Setiap individu memiliki alasan atau dorongan tertentu ketika memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi. Motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Banyak pengusaha terdorong untuk menjadi anggota karena ingin memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seminar, serta pertukaran pengalaman dengan sesama anggota. Selain itu, semangat untuk terus memajukan perekonomian nasional selaras dengan visi Kadin sebagai mitra strategis pemerintahan dalam pembangunan ekonomi menjadi motivasi tersendiri. 2. Motivasi ekstrinsik. Kadin menawarkan akses ke peluang bisnis melalui misi dagang, pameran, dan informasi pasar yang membantu pengusaha memperluas jaringan. Sebagai mitra pemerintah, Kadin juga memberi dukungan dalam regulasi, perlindungan hukum, dan program pengembangan usaha. Keanggotaan Kadin meningkatkan kredibilitas dan status sosial pengusaha sebagai bagian dari komunitas bisnis nasional. Struktur organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2024 sampai 2029 terdiri dari beberapa unsur utama yang mencerminkan fungsi strategis organisasi dalam mendukung dunia usaha dan sinergi dengan pemerintah. Pengurus Kadin diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas sesuai fakta integritas yang telah disepakati. Berikut struktur Kadin. Tugas pokok struktur organisasi. 1. Ketua Umum memimpin dan mengarahkan organisasi secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat. 2. Dewan Kehormatan menjaga integritas dan nama baik organisasi dan memberikan pandangan etis dan moral dalam kebijakan. 3. Dewan Usaha menyusun strategis bisnis dan investasi, mengawasi dan memberikan masukan dalam pengembangan usaha anggota. 4. Dewan Penasehat memberikan nasihat strategis dan kebijakan, menjadi konsultasi ketua umum.
5. Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan terhadap rencana kebijakan dan menyediakan analisis berbasis data ekonomi. 6. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi menjaga sinergi antar wakil ketua di bidang terkait dan mengkoordinasikan program keorganisasian. 7. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi mengelola struktur organisasi internal dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. 8. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi menjalin hubungan dengan pengusaha dan meningkatkan kolaborasi antar organisasi anggota. 9. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital mengembangkan strategi komunikasi eksternal dan internal dan memimpin transformasi digital. 10. Wakil Ketua Umum Bidang Pangan menangani kebijakan terkait industri pangan dan mendorong inovasi pangan nasional. 11. Wakil Ketua Umum Bidang Kedaulatan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas dalam aspek kepentingan usaha dan kepentingan nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur memantau perkembangan sektor infrastruktur dan mendorong keterlibatan proyek strategis nasional. 13. Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun kebijakan dukungan untuk pelaku usaha di sektor energi dan mendorong transisi energi bersih. 14. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif mendorong sektor ekonomi kreatif dan memfasilitasi kolaborasi antar pelaku industri kreatif. 15. Wakil Ketua Umum Wilayah Jakarta, Jawa Tengah, dan lain sebagainya mengelola kegiatan organisasi daerah dan menjadi penghubung antar pusat dan daerah dalam penyusunan program. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan Kadin Indonesia periode 2024-2025 mengalami dualisme, dengan Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum hasil Munas 2021 dan Anindya Bakri yang ditetapkan melalui Munas tahun 2024. Dualisme ini menimbulkan kontroversi dan dianggap bertentangan dengan ARD oleh kubu Arsyad. Presiden Joko Widodo menegaskan agar konflik diselesaikan secara internal tanpa campur tangan. Menteri ESDM Bahril Lahadiah memediasi hingga tercapai kesepakatan melalui Munas 2025 yang mengukuhkan Anindya sebagai Ketua Umum dan Arsyad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Kepemimpinan Kadin diharapkan menjabatani kepentingan pengusaha dan pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan integritas, visi, strategis, dan kemampuan negosiasi. Setelah rekonsiliasi, Kadin diharapkan kembali fokus memperkuat dunia usaha dan menghadapi tantangan ekonomi global. Budaya dalam organisasi. Budaya organisasi Kadin Indonesia mencerminkan nilai-nilai kerjasama, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan perannya sebagai wadah komunikasi dan advokasi dunia usaha. Budaya kolaborasi ditunjukkan melalui sinergi antar usaha dan pemerintah serta pelaku usaha lintas sektor guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, profesionalisme dan integritas dijunjung tinggi dalam setiap layanan yang diberikan, seperti advokasi, pelatihan, dan fasilitas bisnis, agar Kadin tetap dipercaya sebagai representasi dunia usaha nasional. Demikian analisa saya terhadap organisasi Kadin. Terima kasih.